Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah program yang dimana itu untuk mengkonversikan dari biner ke bilangan desimal. Baik, sebelumnya kita akan membacakan sebuah soalnya terlebih dahulu agar bisa memahami untuk pemrosesan program tersebut. Yang pertama, diberikan sebuah link list. Kita mengubahnya dengan sebuah link list yang merepresentasikan sebuah bilangan biner, di mana setiap node dalam link list merepresentasikan satu bit dari bilangan biner tersebut, dengan bit terkecil disimpan pada node pertama atau head, jadi yang terkecil di head, dan bit terbesar disimpan pada node terakhir atau tail. Seperti apa? Baik, seperti ini. Contohnya, kita buat sebuah table di mana itu ada 8 dengan jumlah bit 8. Misal kita buat yaitu 0 1 1 1 1 1 1 1 dan 1. Begitu. Ini adalah sebuah bilangan biner. Dikarenakan di atas dimintakannya adalah di headnya adalah sebuah bilangan bit terkecil, maka di sini bit terkecil yaitu 2 pangkat 0 atau bisa disebut 1. Lalu di sini adalah 2, di sini 4, di sini 8, di sini 16, di sini 32, di sini 64, dan di sini 128. Yang dimana akan menghasilkan seluruhnya yaitu sekitar 254 apabila dijumlahkan, karena ini diminta dari head ke tail, dari yang terkecil ke yang terbesar. Walaupun biasanya yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil, begitu pada hakikatnya jika bilangan biner. Lalu buatlah sebuah program untuk mengkonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh link list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Dimintanya dalam bentuk integer. Mengapa dalam bentuk integer? Karena agar dapat membagi rata untuk ini. Dikarenakan jika menggunakan float itu tidak akan terdeteksi sisanya berapa. Baik, kita masuk ke dalam programnya. Di sini ada sebuah struct yang mendeskripsikan antara data dan nextnya. Nextnya itu untuk kelanjutannya. Lalu di sini ada meminta untuk input binernya, di mana ada new node atau pada headnya, dan di sini ada bodinya, di sini ada tailnya atau null. Mengapa dia null? Karena untuk melanjutkan ke new node setelahnya. Lalu di sini jika head sama dengan null atau tidak ada, maka head itu adalah sebuah new node atau sebuah head, sebuah node yang baru, sehingga akan diisi dengan sebuah bilangan biner. Lalu jika tidak, maka dia akan memilih head yang baru. Ketika head yang baru atau head yang terpilih itu dilanjutkan jika tidak null. Maka jika tidak null akan terus-terusan untuk mencari curen head yang null, begitu. Lalu jika terpilih sebuah head dan dimana nextnya itu adalah new node. Jika nextnya adalah null, maka akan merepresentasikan sebuah node yang baru. Lalu di sini untuk biner to desimal atau untuk mengkonversi sebuah bilangan biner ke desimal, di mana di awal dideskripsikan sebuah variabel untuk mendeskripsikan sebuah angka desimal. Lalu yang kedua ini untuk bit postnya. Mengapa kita menggunakan bit post? Karena kita diminta tidak langsung untuk mengkonversikan dari biner ke desimal, tetapi diubah dahulu dari biner yang terkecil dahulu di depan, lalu biner yang terbesarnya di belakang, dibalik dari yang aslinya. Lalu di sini node yang terpilih atau sama dengan head. Maka jika node yang terpilih itu adalah tidak null, maka integer nilai bitnya sama dengan data yang terpilih sama dengan menuju data diambil untuk mencari datanya. Lalu jika angka desimal, untuk mencari angka desimalnya adalah ditambah
sama dengan nilai bit. Nilai bitnya ada berapa? Ada berapa aja di setiap di setiap link listnya. Apabila di dalam link listnya adalah 1, maka dia akan masuk ke dalam bit post, sehingga di dalam bit post dia akan dihitung dengan nilai bitnya tersebut, begitu. Dan bit postnya akan terus menerus bertambah seiring dengan berjalannya program ini. Dan jika telah menyesuaikan bit postnya hingga akhir, maka dia akan keluar daripada fungsi binary to decimal ini. Lalu di sini ada fungsi integer main, di mana fungsi ini berfungsi untuk fungsi utama dari program ini tersendiri. Karena masuk terlebih dahulu ke sini, di mana dideskripsikan bahwasannya node head adalah null, headnya adalah null, karena dia sebuah head. Head itu wajib 0, karena untuk melanjutkan link list yang akan dilanjutkan. Karena yang di dalam, jika yang di dalamnya adalah sebuah body yang memiliki isi. Lalu si out di sini diminta untuk menginputkan sebuah jumlah bitnya. Jumlah bitnya ada berapa? Lalu jumlah bitnya itu akan dimasukkan, sehingga ketika dimasukkan dia akan melooping atau mengulang-ulang hingga jumlah bitnya itu terpenuhi. Di dalam looping ini kita diminta untuk memasukkan nilai bitnya, apakah itu 0 atau 1. Masukkan bit ke berapa, misalnya ke 1. Lalu jika bitnya telah diinputkan, maka dia akan masuk ke dalam input biner atau ke dalam fungsi void input biner ini, yang selanjutnya akan direpresentasikan ke dalam bilangan desimal. Di sini dideskripsikan bahwasannya angka desimal adalah sama dengan binary to decimal. Mengapa di sini binary to decimal? Karena dia akan dikonversikan ke dari mulai biner ke desimal. Lalu di sini dikeluarkan atau di outputkan sebuah angka desimalnya berapa. Lalu di sini ini berfungsi untuk mendelete seluruh data yang telah ada agar tidak bocor memori, begitu. Baik, kita coba untuk melihat outputnya tersebut seperti yang telah kita lakukan tadi secara manual di perhitungan awal. Di sini awalnya kita diminta untuk menginputkan jumlah bitnya. Karena di awal kita menginputkan 8 bit, di sini juga kita akan menginputkan 8 bit. Bit yang pertama yaitu 0, yang kedua adalah 1, yang ketiga adalah 1, keempat adalah 1, kelima adalah 1, keenam adalah 1, ketujuh, dan ke-8 juga adalah 1, yang menghasilkan 254. Mengapa 254? Karena dia dari yang terkecil ke yang terbesar. Walaupun biasanya biner itu dari yang terbesar ke yang terkecil, tapi di sini dibalik. Begitu. Ini untuk penjelasan tentang soal nomor pertama. Oke, sekarang kita masuk ke source code atau soal berikutnya. Yaitu diberikan sebuah sistem pemesanan tiket kereta api atau KAI akses yang menyimpan informasi dalam array struktur, di mana setiap elemen mempresentasikan satu tiket dengan ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, dan harga tiket. Pointer digunakan untuk mengakses dan menampilkan elemen dalam array, menampilkan alamat memori setiap elemen, serta mencari dan mengubah harga tiket berdasarkan ID tiket. Buat program untuk mengelola tiket dengan memasukkan minimal 3 data, menampilkan daftar tiket beserta alamat memorinya, serta memungkinkan pencarian dan pengubahan harga tiket dari ID tiket yang sudah diinputkan. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah struct yang dimana membuat sebuah program yang memiliki sebuah struct yang dimana di dalamnya terdapat memory array yang memiliki variabel ID tiket, bukan ID tiket ya, nama penumpang, asal kota, kota tujuan, alamat, dan alamat memori penyimpanan, serta harga tiket. Lalu dalam menunya itu ada input data,
tampilkan daftar tiket dan serta memorinya. Lalu yang terakhir yaitu mengubah harga tiketnya. Baik, kita memasuki ke programnya. Di dalam programnya di awal ada yaitu sebuah struct yang mendeskripsikan tiketnya, yang dimana tiketnya itu memiliki variabel ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, serta harga tiket. Lalu di sini fungsi yang ini kita untuk menampilkan tiketnya, yaitu dengan menggunakan struct tiket serta pointer dari si tiket tersebut. Untuk variabel berikutnya akan dipanggil di si out-nya serta jumlah tiketnya. Lalu di sini menggunakan looping karena jumlah tiketnya itu tidak hanya satu. Yang mana dalamnya terdapat memori tiket yang pertama, yaitu yang kedua ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, serta harga tiket tersebut. Lalu di sini ada untuk struct tiket tersebut sendiri untuk mencari tiket. Sebuah struct untuk mencari tiketnya, sebuah fungsi untuk mencari tiketnya tersebut. Yang dimana digunakan looping untuk mencari tiket berdasarkan ID tiket. Begitu. Lalu di sini ada untuk mengubah harga dari struct tiket mengambil dari pointer tiketnya tersebut, yaitu serta jumlahnya. Di sini dideskripsikan yaitu variabel ID-nya, lalu harga yang barunya, serta di sini dimintakan untuk menginput ID tiket yang ingin diubah harganya. Lalu di sini dicari menggunakan fungsi yang ini. Lalu masuk ke dalam kondisional, memasukkan harga baru. Lalu harga barunya itu masuk ke dalam harga tiket sebelumnya. Sehingga harga tiketnya itu masuk ke dalam harga barunya itu masuk ke dalam harga tiket, sehingga harga tiketnya hilang. Lalu harga tiket dengan ID tersebut berhasil diubah menjadi harga barunya berapa, begitu. Lalu jika tidak ada ID tiketnya tidak ada, maka program akan menampilkan bahwasannya tiket dengan ID tersebut itu tidak ditemukan atau tidak ada. Lalu di sini ada fungsi integer main atau fungsi utamanya, yang dimana di sini dideskripsikan suatu max tiketnya berapa, lalu dimasukkan max tiketnya, lalu masuk ke dalam tiket, yang mana ini tiket, masuk ke dalam tiket, masuk ke dalam variabel tiket. Dari struct tersebut, new ticket sama dengan max tiket. Jadi tiketnya itu tergantung dengan max tiketnya berapa. Begitu. Lalu di sini ada merunning. Ada input tiketnya ini berdasarkan max tiketnya tersebut ada berapa, ubah harga tiketnya juga berapa, tampilkan semua tiket, serta di sini ada untuk pilihan untuk menginput tiket berdasarkan max tiket. Ada masukkan data tiket di sini, tiket keberapa, misalnya tiket pertama ini ID tiketnya berapa, nama penumpangnya siapa, kota asalnya dari mana, kota tujuannya, harga tiket, serta lainnya. Lalu di sini case kedua ada untuk ubah tiket, case ketiga untuk menampilkan tiket, dan case keempat untuk keluar dari program ini serta selesai. Begitu. Mari kita coba untuk merunning kode ini. Masukkan jumlah tiket yang ingin dimasukkan. Kita memasukkan 5. Yang pertama input tiket. ID tiketnya berapa? Yang pertama 1, 2, 3. Nama penumpangnya Farhan Hanafi semisal. Kota asalnya dari Cirebon. Kota tujuannya ke Bekasi. Harga tiketnya 80.000. Lalu tiket kedua dengan ID 234. Nama penumpangnya Hizume Soriyama. Kota asalnya dari Karawang. Ingin ke kota tujuannya yaitu Jakarta dengan harga tiket 60.000.
Lalu ID tiket yang ketiga 345 dengan nama Juro. Kota asalnya dari Palangkaraya menuju Balikpapan. Harga tiketnya 60.000. Lalu tiket yang keempat dengan ID 456, penumpangnya Luffy Yutaro dari kota asal Jember menuju Kebumen dengan harga 50.000. Lalu tiket yang kelima dengan ID 567, nama penumpangnya yaitu Nami Sukaichi, kota asalnya dari Cikarang menuju ke Cikampek dengan harga 30.000. Baik, tadi kita telah melakukan untuk input tiket. Lalu berikutnya kita tampilkan terlebih dahulu sebelum mengubah harganya. Kita menampilkan seluruh tiket yang ada. Ini adalah daftar tiketnya. Yang pertama alamat memorinya, ada tiketnya ini. Ada dengan nama penumpangnya Farhan Hanafi dari Cirebon ke Bekasi dengan harga 80.000. Lalu Hizumi Soriyama dari Karawang ke Jakarta 60.000 dan yang lainnya. Kita akan mencoba untuk mengubah dari yang ID tiket 456. Kita ubah harga tiket. Masukkan ID tiket yang ingin diubah harganya. Kita akan mengambil ID tiket yang 456. Masukkan harga baru. Di sini harga aslinya adalah 50.000. Kita masukkan harga barunya yaitu 40.000. Harga tiket dengan ID 456 berhasil diubah menjadi 40.000. Kita tampilkan kembali. Tampilkan semua tiket. 456 menjadi 40.000 yang awalnya adalah 50.000. Begitu. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat mengenai kode program yang telah saya buat.